Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Fikan Sabrinda, NPM 203100065 dari kelompok 8 Prodi Kedokteran Umum Universitas Malahayati. Jadi di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan tentang pemeriksaan ginekologi IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat dan pap smear di blok reproduksi ini. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Maila Fikan Sabarinda yang bekerja pada malam ini. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan IVA dan pap smear. Nah, tujuannya untuk ada atau tidaknya penyakit seperti kanker leher. Nah, pada pemeriksaan ini tidak akan menimbulkan rasa sakit dan namun Ibu tidak perlu khawatir karena tidak akan membahayakan Ibu. Apakah Ibu bersedia dan setuju? Iya, saya bersedia. Oke, saya akan melakukan persiapan terlebih dahulu ya Ibu, dan Ibu bisa berbaring di sebelah sana. Jadi di sini untuk alat dan bahannya, yang pertama ada objek glass. Ini digunakan untuk pada pemeriksaan pap smear, dan ini pap smear sendiri. Dan untuk pemeriksaan IVA itu menggunakan juga spekulum. Nah, yang paling pentingnya dan yang sama pada pemeriksaan keduanya itu ada lidi wooden, kasa DTT, kapas, cairan asam asetat, dan handspoon, lampu sorot, pinset, dan klem tampon tang, dan juga di sebelah sini itu ada alkohol. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan IVA. Jadi pemeriksaan IVA ini pertama memastikan alat dan seluruh instrumen diperlukan itu sudah tersedia. Nah, meminta pasien untuk mengosongkan kandung kemih atau buang air kecil dan membilas daerah genital dengan bersih. Baik Bu, mohon untuk pipis atau buang air kecil terlebih dahulu, lalu dibilas dengan air bersih. Nah, setelah itu pasien diminta untuk membuka pakaian dari pinggang hingga lutut. Mohon izin Ibu untuk membuka pakaian dari pinggang hingga lutut dan menggunakan kain yang sudah tersedia. Setelah itu, memposisikan pasien dengan posisi litotomi atau berbaring dengan dengkul ditekuk, kaki dilebarkan. Mohon izin Ibu untuk berbaring dengan dengkul ditekuk dan kaki dilebarkan. Nah, setelah itu untuk area pinggang akan ditutup dan jangan lupa untuk untuk memasangkan tisu di bokong. Nah, setelah itu dokter mencuci tangan terlebih dahulu dengan air dan sabun, lalu menggunakan sarung tangan DTT. Oke, setelah menggunakan sarung tangan, jangan lupa untuk memakai lampu sorot agar lebih jelas. Lalu bersihkan bagian labia mayora kiri dan kanan dengan kapas diganti. Setelah itu kapas ini ditaruh di air DTT dan setelah dicelupkan dibersihkanlah labia mayora di sebelah kiri. Nah, setelah itu kapas yang bekas labia mayora kiri tadi dibuang dan diganti dengan kapas yang lain untuk dibersihkan ke labia mayora kanan. Setelah dibersihkan ke labia mayora kanan dan kiri bergantian 4 kali. Lalu setelah itu mengambil kapas kembali dan dibersihkan di area vestibulum sampai ke anus. Lalu setelah dibersihkan, kita akan melihat
dan memastikan apakah di bagian luar ada kelainan atau tidak. Dilihat dan juga diraba apakah di bagian sini ada kelainan. Lalu memasukkan spekulum. Jadi spekulum ini nanti sebelum dimasukkan, agar ibu tidak sakit, kita bantu buka labia dengan menggunakan tangan kiri, lalu kita pasang dengan posisi miring. Kita bantu untuk membukanya. Setelah itu spekulum dimasukkan dengan arah miring. Setelah miring, lalu dibuka kita putar, kemudian putar. Setelah miring, lalu diputar, kemudian dibuka dan dikunci agar tidak menyakiti. Setelah itu kita sambil melihat apakah ada kelainan seperti pendarahan, erosi, massa yang rapuh, atau keadaan abnormal lainnya. Jika dicurigai kanker maka si pasien akan dirujuk. Kita bersihkan sampai tidak ada lagi cairan. Setelah cairannya dibersihkan hingga tidak ada lagi cairan atau lendir, maka lalu kita memakai Lindenwood yang sudah dicelupkan ke dalam asam asetat 3-5%, lalu dimasukkan 360 derajat atau mengenai seluruh permukaan serviks. Setelah itu tunggu 1 menit. Nah, 1 menit ini kita bisa melihat apakah merasa ada kelainan yang ada di dalam. Lalu setelah kita melihat, kita bersihkan kembali dengan kapas untuk membersihkan ada sisa asam asetat atau tidak. Baik, setelah itu spekulum dibuka dan dibantu dengan 2 jari dengan tangan kiri agar ibu tidak kesakitan. Itu dibuka dan spekulum perlahan-lahan dilepas dan dilepaskan dengan gerakan spekulum dimiringkan. Sudah selesai ibu, ini alatnya saya keluarkan, saya bersihkan dulu ya bu. Setelah itu, setelah dikeluarkan, dibersihkan daerah bagian labia dengan kapas. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pap smear. Jadi pemeriksaan pap smear ini yang pertama kita menggunakan alat pap smearnya dan objek gelasnya. Jadi pemeriksaannya masih mirip dengan IVA, bedanya nanti dimasukkannya bukan lidi woodennya, tapi dimasukkan pap smearnya. Jadi pap smear yang bakal dimasukkan nanti adalah bagian ini. Dan ketika spekulum sudah dipasang, pap smear dimasukkan dengan diputar 360 derajat sesuai jarum jam, perlahan-lahan dan tidak mengenai jaringan yang lain. Keluarkan secara perlahan dan dilekatkan ke objek gelas. Dilekatkan, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Dan setelah itu objek gelas dilekatkan ke objek gelas satunya. Setelah dilekatkan, lalu direndam ke dalam liquid alkohol 96 derajat 30 detik sejak pengambilan sampel. Lalu setelah dimasukkan, dikeringkan dan diberi ke lab patologi. Dan jangan lupa untuk melepaskan spekulum. Bersihkan serviks seperti tadi.